Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel ini ya, di channelnya Konsultan Pajak Agus Maulana. Kita tentunya akan membahas tentang berbagai macam pelajaran yang mudah-mudah aja ya, karena tentunya target kita adalah untuk para pemula di bidang perpajakan. Oke teman-teman sekalian, di pasal 1 Undang-Undang PPH ya, kan di sini disebutkan pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, kemarin kan ada satu sesi khusus nih kita ngebahas pasal 1 ini. Oke, nah sekarang kita akan berpindah kepada yang saya highlight ini nih, yang hurufnya gede nih, yang ini nih ya, subjek pajak. Oke. Subjek pajak adalah entitas lah ya, baik individu maupun badan usaha yang berkewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan gitu. Jadi dia yang akan bisa jadi pembayar pajak, bisa jadi orang yang melapor pajak, bisa jadi yang menjadi pemotong pajak gitu. Nah, ini adalah pengertian dari si subjek pajak. Di perpajakan, subjek pajak ini ada pembagiannya ya. Nah, untuk hal tersebut kita langsung merujuk aja ke text based e-learningnya ya, sebagaimana kita biasa lakukan. Maka pelajaran kita ini selalu saja bersinggungan atau ya kita menggunakan fasilitas yang ada di text based ya teman-teman sekalian. Jadi kita nggak perlu mencari lagi ya, saya rasa udah enak banget yang ada di text based ini. Kita akan melihat subjek pajak. Sebelumnya kita udah baca pengantar, nah kita bicara tentang subjek pajak. Subjek pajak ada di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPH ya. Adalah orang yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak gitu tuh. Bahasa yang dipilihnya ya sama undang-undang seperti itu. Maka subjek pajak itu umumnya terbagi 4 sih ya. Yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua penggantinya yaitu warisan, di mana ada kemungkinan apabila si wajib pajaknya sudah meninggal sedangkan bisnisnya masih berlanjut, maka si warisan yang belum terbagi ini menjadi pengganti dari si wajib pajak sebelum dia diserahkan kepada ahli waris. Itu yang nomor 2. Terus yang ketiga adalah badan. Ya, badan nanti ada penjelasannya di bagian bawah sini. Baik dia adalah badan yang melakukan kegiatan usaha maupun bukan melakukan kegiatan usaha. Untuk yang melakukan kegiatan usaha maklum ya, kita misalnya kayak CVPT, perkumpulan orientasi bisnis, firma misalnya. Sedangkan kalau yang tidak berorientasi bisnis bisa jadi misalnya yayasan, misalnya kayak organisasi keagamaan, organisasi politik, sosial dan yang lain sebagainya. Gitu. Umumnya terbagi 4 ya. Oke. Nah, untuk warisan yang belum terbagi ya, ini adalah ya tentunya kita tadi sempat jelaskan sebelumnya, subjek pajak pengganti ya dari si wajib pajak yang meninggal sambil menunggu harta tersebut diwariskan. Si warisan tersebut diwariskan kepada ahli warisnya. Begitu aja. Terus yang dimaksud dengan orang pribadi adalah ya orang gitu ya, yang masih hidup atau ya tinggal di Indonesia ataupun ya tidak tinggal di Indonesia yang merupakan subjek pajak. Nanti ada pembagiannya ya, pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga adalah badan ya, baik organisasi bisnis maupun bukan, termasuk diantaranya adalah BUMN. Bisa juga kita ngebahasnya dia adalah bendaharawan dan yang selainnya. Dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap, yaitu apabila ya ada suatu entitas ya miliknya orang asing maupun badan asing yang terpenuhi syarat-syarat ya, dia 183 hari ada di Indonesia gitu, dan merupakan ya dapat berupa tempat kedudukan, cabang perusahaan, kantor perwakilan dan seterusnya yang disebutkan di dalam pasal 2 ayat 5.
Jadi dia adalah badan dan orang asing yang ada di luar akan tetapi punya aktivitas di Indonesia atau tempat di Indonesia, sehingga dia harus melakukan kegiatan di sini sehingga dia merupakan subjek pajak dalam negeri gitu. Nah, BUT tadi apabila dia terpenuhi time testnya, maka dia akan dipersamakan dengan subjek pajak badan. Selanjutnya yang namanya subjek pajak itu terbagi dua ya. Bisa jadi dia subjek pajak dalam negeri, dan yang berikutnya adalah subjek pajak luar negeri. Nah, ini ada dua ya pembagiannya ya. Sebenarnya bukan Undang-Undang nomor 11 ya. Ada lagi Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang HPP. Jadi subjek pajak dalam negeri adalah orang gitu ya. Baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Ataupun kalau kurang tapi dia punya niat untuk tinggal di Indonesia, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri, si orangnya nih. Terus untuk badan, maka dia adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia ya, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi. Itu dari dalam negeri ya. Tentunya ada syarat-syaratnya. Bagi orang pribadi dia dikatakan subjek pajak dalam negeri. Dan selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri. Nah, ini maksud dengan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia gitu. Jadi bisa jadi dia warga negara Indonesia tapi dia kebanyakan tinggalnya di luar negeri gitu. Oh, itu ada nih poin C ya. Terus yang kedua adalah warga negara asing berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Ya iya dong, kalau misalnya dia orang luar negeri, dia ada di Indonesia selama 183 hari ke bawah, maka dia tentunya adalah subjek pajak luar negeri. Terus yang ketiga adalah warga negara Indonesia yang mayoritas kesehariannya itu dia ada di sana di luar negeri, misalnya kayak dosen yang lagi belajar atau mahasiswa yang lagi belajar, atau orang Indonesia yang kerja di luar begitu ya, atau bisnismen yang udah tinggalnya di negeri luar begitu, maka dia termasuk subjek pajak luar negeri. Tentunya ada perbedaan-perbedaan ya, sehingga dia dikategorikan sebagai wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Ini contohnya seperti ini ya. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri ya, yang paling penting adalah pertama, untuk WPDN di dalam negeri adalah dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar. Jadi dia seluruh penghasilan dari Indonesia maupun dari luar. Bedanya dengan WP luar negeri, maka WP luar negeri ini cuman penghasilan yang dari Indonesia doang. Kalau dari luar ya namanya juga WP luar negeri, ya di sanalah dia dikenakan. Begitu. Terus berikutnya adalah untuk penghasilannya yang dikenakan adalah penghasilan neto dengan tarif umum. Maksudnya kalau misalnya dia melakukan kegiatan usaha, ya dia laba bersihnya dikenakan pajak. Begitu. Atau kalau misalnya dia karyawan, yang dikenakan juga penghasilan neto, ada biaya pengurangnya. Begitu. Sedangkan kalau untuk luar negeri yang dikenakan adalah penghasilan bruto. Penghasilan brutonya. Gitu. Terus yang berikutnya adalah WP dalam negeri itu wajib menyampaikan SPT, ya, sedangkan WP luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena SPT-nya pemajakannya itu dilakukan dengan pemotongan pajak. Oke, teman-teman sekalian, nggak usah panjang-panjang dulu ya. Ini tentang perkenalan kita dengan subjek pajak ya. Kita kembali bahwa kita sedang membahas tentang pasal 1 Undang-Undang PPH ya, bahwa yang dikenakan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak ya, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Gitu. Baik teman-teman, Tax Society yang saya banggakan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.